saya korban dari judi online juga yang beberapa bulan ini sudah mengikuti rehabilitasi di pondok. Hai orang-orang yang amanu, yang beriman. Di tengah maraknya judi online yang mengintai anak-anak muda, Pondok Rehabilitasi Maunatul Mubarok di Sayung, Demak, Jawa Tengah muncul sebagai oase harapan bagi mereka yang terjebak dalam dunia perjudian virtual. Pondok ini secara aktif menangani para korban judi online dan menawarkan jalan keluar bagi mereka yang ingin kembali ke jalan yang benar. Proses rehabilitasi di Pondok Maunatul Mubarok sangat beragam. Para konselor tidak hanya melakukan konseling individu, tetapi juga mengadakan sesi kelompok untuk mendorong peserta berbagi pengalaman. Dalam suasana permainan yang nyaman dan leluasa, akan menurunkan stres sekaligus memberikan kesempatan bagi peserta untuk lebih rileks dan fokus pada proses rehabilitasi. Selain itu, peserta juga diajak berzikir dan mengaji bersama, serta memahami kandungan ayat Al-Quran, termasuk berziarah ke makam almarhum Kyai Abdul Halim Zain, pengasuh Pondok Maunatul Mubarok yang meninggal 24 Agustus lalu. Dengan cara ini, mereka diharapkan bisa kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan judi online. Salah satu peserta yang berhasil pulih adalah seorang pemuda berusia 24 tahun. Sebut saja Rian yang berasal dari Demak. Rian terjebak dalam judi online sejak berusia 22 tahun. Meski hanya 2 tahun, kerugian yang ditimbulkan mencapai puluhan juta rupiah dan tumpukan hutang yang harus ia hadapi hingga saat ini. Awal mulanya ya karena lihat teman-teman pada main dan penasaran untuk cari tahu lah, ternyata permainan seperti itu bisa mendapatkan uang berkali-kali lipat. Dan akhirnya ya awalnya coba-coba dan sampai ya hampir puluhan juta bahkan bisa udah habis dalam hal judi online tersebut. Kecanduan ini mempengaruhi hubungannya dengan keluarga dan teman-temannya. Namun setelah mengikuti program rehabilitasi di Pondok Maunatul Mubarok, ia merasa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk membangun kembali hidupnya. Sejak 2019, Pondok Maunatul Mubarok menangani 22 klien yang berurusan dengan narkoba dan judi online. Ketika udah nggak punya apa-apa dan uang malah justru hutang di mana-mana, mungkin itu yang membuat aku harus punya tempat untuk belajar merubah diri untuk lebih baik. Dan alhamdulillah ketemu di sini ada Pak Yai dan diarahkan juga untuk kepada konselor untuk bimbingan untuk lebih baik. Kita di sini berusaha semaksimal mungkin karena kasus mereka itu sama halnya seperti orang yang kecanduan pakai obat-obatan. Jadi kita di sini memiliki target setidaknya ya 6 bulan lah, masa-masa penyembuhan, masa-masa rehabilitasi untuk kita lakukan dengan beberapa terapi yang ada seperti halnya konseling individu, sebenarnya terapi kelompok, seperti halnya zikir bersama. Psikolog dari Universitas Katolik Sugya Pranata Semarang juga menyoroti maraknya judi online ini sebagai fenomena gunung es. Banyak kasus kecanduan judi yang tidak tercatat secara resmi, namun jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Judi online termasuk dalam kategori judi patologis, yakni seseorang tidak mampu mengendalikan dorongannya untuk bermain meskipun tahu konsekuensi negatif yang akan diterima. Fenomena ini semakin marak karena kemudahan akses dan dorongan lingkungan sekitar. Naiknya adrenalin, ras adrenalin, di mana mereka mengejar kemenangan, itu membuat mereka deg-degan ketika menunggu hasilnya. Dan judi patologis ini juga ada perasaan nagihnya, cravingnya. Jadi kenapa judi patologis ini juga sama seperti orang kecanduan narkoba? Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutus akses terhadap 3.796.902 konten bermuatan judi online, hampir mencapai 3,8 juta sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Nah ini buat kita ya, kita tidak akan pernah berhenti, terutama Kominfo, untuk berperang melawan judi online ini, karena kita anggap bahwa judi online ini
cuma menipu masyarakat. Dukungan masyarakat bersama Kementerian Kominfo menjadi garda terdepan dalam melawan arus gelap judi online. Mereka menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang bahaya judi online dan cara melindungi diri. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat, diharapkan permasalahan ini dapat diatasi secara efektif. Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nurjayanto, Tim iNews melaporkan.